Baiklah, di video kali ini saya akan mencoba meng-compare kabel XLR, tepatnya ada 4 buah kabel XLR. Ini dari Vention, kemudian ini dari Om Ari. Ya, mungkin teman-teman sudah banyak yang mengenal ya dengan Om Ari. Channelnya tutorial Mas Ari. Dia juga jual di Tokopedia dan Shopee. Kalau di TikTok saya nggak tahu, mungkin nggak ada ya. Kemudian ini dari Ugreen, dan yang terakhir dari Tab Studio. Keempatnya ini panjangnya 5 meter. Kemudian dari segi harga ini beda-beda ya teman-teman. Untuk dari Vention saya dapat harga 112. Untuk dari Om Ari ini saya dapat 108. Kalau aslinya dia harga 105 ya, karena di Tokped itu ada biaya yang lain-lain, ada biaya aplikasi, biaya layanan dan sebagainya. Jadi 108, sama asuransi dia minta juga. Dan waktu itu saya hilangkan checklistnya, nggak bisa, ya udah jadi 108. Kemudian ini dari Ugreen 138. Yang terakhir ini yang paling murah 47.000. Oke, dari harga sudah semua saya sebutkan. Kalau dari segi harga mungkin nanti teman-teman juga beda-beda ya, karena tiap seller juga jual harganya juga beda-beda. Tinggal kitanya aja yang pandai-pandai untuk mencari harga yang mana kira-kira terjangkau untuk kita. Lanjut ke soal build quality dari masing-masing kabel ini. Yang dari Vention ini kepalanya cukup oke, cukup bagus. Kemudian ini semacam karet ya, tapi agak keras. Kemudian kabelnya juga lentur, nggak kaku. Ini glossy ya, mengkilat untuk kabel dari Vention ini. Lanjut ke punya Om Ari ini. Yang saya suka dari Om Ari ini jacknya ya, jacknya bagus. Ini ikatannya kuat, begitu masuk dia mencengkram kuat ke mikrofonnya tuh. Ini dari Leeds ya, ini bagus nih. Saya sukanya jacknya ini bagus dari Om Ari. Untuk kabelnya juga sama, lentur, nggak kaku. Nanti dapat velcro gratis dari Om Ari, 1 buah sih. Kemudian yang dari Ugreen. Kalau yang dari Ugreen agak kaku ya, tidak selemes punya Vention. Kemudian jack cannonnya dia warna hitam, kecil ya. Daripada punya Vention dia agak besar, dia agak minimalis ya punya Ugreen. Yang paling mahal punya Ugreen. Yang terakhir, nah ini kayaknya paling lemes di antara ketiganya, punya Tab Studio yang paling lemes dan bagus nih. Ini untuk jacknya kayaknya hampir-hampir sama dengan punya Ugreen. Antara Tab Studio dengan Ugreen hampir-hampir sama sih, walaupun tetap ada bedanya juga. Untuk pengetesan nanti, sebentar lagi kita melakukan pengetesan. Oh ya, saya nggak melakukan pengetesan pakai software karena saya belum menguasai. Saya hanya lewat mixer satu-satunya yang punya saya, masih kesayangan, yakni Ashley Keypop 4. Untuk perekamannya nanti saya memakai kabel RCA panjangnya 5 meter, punya Vention juga. Silakan teman-teman pakai headset, headphone, earphone untuk bisa lebih dengar perbedaan suaranya, mana yang lebih jernih, mana yang lebih low noise. Silakan pakai headset, headphone atau earphone. Kalau Anda dengar lewat speaker handphone ya nggak akan tahu nanti bedanya seperti apa. Oke, saya coba dulu satu persatu, saya setting sebentar.
Nah, untuk yang sekarang yang sedang terpasang sekarang yakni punya Ugreen, saya coba hening sebentar. Oke, saya rasa cukup. Untuk settingannya saya di gainnya berada di angka 10, kemudian volumenya di angka 12, memakai mic kondensor BM8000. Ini mic yang 50 juta umat ya. Kemudian saya mohon maaf jika kameranya goyang-goyang, blur, karena kameramen saya ini belum profesional ya, masih amatiran. Sama, saya juga masih amatiran. Sekali lagi saya untuk mengujinya hanya melalui mixer ya. Mungkin tidak 100% akurat, tapi minimal bisa membantu teman-teman yang akan membeli kabel XLR yang mana yang bagus, yang low noise, yang menghasilkan suara jernih, yang ya disesuaikan dengan budget ataupun finansial Anda. Minimal saya harapkan membantu sedikit lah, walaupun nggak akurat 100%. Saya coba hening sekali lagi. Oke, saya akan berpindah ke kabel yang selanjutnya. Lanjut ke kabel yang selanjutnya. Kali ini yang terpasang adalah punyanya Om Ari. Kameramen shoot ke situ, nanti dikira nggak ganti kabel nanti. Nah ini zoom ke sini. Nah itu kabel XLR rakitannya Om Ari ya. Ini satu-satunya rakitannya, yang 3 tadi pabrikan. Kemudian untuk settingan mixernya juga masih sama, gain di angka 10, volume di angka 12. Saya coba hening sebentar. Sekali lagi saya himbau ke teman-teman untuk memakai headset, headphone, atau apa namanya ya, pokoknya sejenisnya itu, supaya lebih bisa detail untuk mendengarkan perbedaan untuk kejernihan suaranya atau tingkat low noise-nya yang mana yang bagus. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke punya Vention ya. Nah, yang sekarang saya sudah pasang dari Vention. Untuk kualitas suaranya silahkan Anda dengar untuk seperti ini, apakah jernih apa tidak. Nah, itu sudah di shoot oleh kameramen saya, itu benar dari kabelnya Vention. Saya coba hening sesaat. Oke, saya rasa cukup untuk di kabel Vention ini. Lalu saya pindah lagi ke kabel yang terakhir. Nah, tiba ini yang terakhir, yakni yang paling murah, 47.000 dari Tab Studio. Dan ini juga pakai mic-nya punya Tab Studio juga ya. Apa karena sama-sama satu brand jadi lebih cocok atau hasil suaranya lebih bagus, lebih jernih? Mungkin bisa jadi. Saya coba diam dulu sesaat. Nah, saya rasa cukup. Jadi kembali lagi tadi, apakah karena ini satu produk ya, ini kabelnya dari Tab Studio, kemudian saya pakai mic kondensernya juga dari Tab Studio, apakah lebih tune in ya, jadi maksudnya apakah lebih bagus hasilnya? Saya belum tahu, tentu harus lihat di rekaman handphonenya. Mungkin saya rasa cukup lah ya untuk compare kabel XLR ini.
sekali lagi memang tidak bisa akurat 100%, tapi maksud saya minimal bisa membantu teman-teman jika ingin atau sedang mencari kabel XLR yang murah dari segi harganya, kemudian yang suaranya jernih atau low noise, ya silahkan saya nggak akan ngasih pendapat di sini. Silahkan teman-teman nilai sendiri mana yang bagus, mana yang jernih, mana yang kira-kira lebih worth it harganya, mana yang low noise, lebih low noise yang mana dari keempat kabel tersebut. Silahkan teman-teman nilai sendiri. Baiklah, saya akhiri video saya kali ini karena ini syutingnya sudah hampir jam 12 malam. Terima kasih sudah menonton video saya di channel India Store dan sampai jumpa.